Ini peran para santri. Dan jangan sampai kalian merasa tidak punya peran. Itu peran para santri yang telah mendahului kita. Maka dengan dibudayakan setiap tahun diadakan peringatan Hari Santri, inilah untuk mendidik para santri, memberikan ilmu para santri, peringatan para santri, sejarah para santri, agar santri merasa dan mengerti serta terus akan memperjuangkan dengan sekuat tenaga kita siapapun yang akan menghancurkan bangsa ini, yang akan menjajah bangsa ini, maka kita tidak akan habis pusing, kita perjuangkan dengan sebutan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu demikian para ulama memberikan dorongan semangat kepada para santri bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Ini untuk apa? Ini bukan orang Rasulullah, bukan. Ini kaulul ulama. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan semangat dorongan kepada para santri agar santri betul mencintai tanah airnya, mencintai tumpah darahnya. Maka kita semua sudah punya tumpah darah, punya negara, punya tanah air, dan punya kebudayaan yang bersama-sama sudah kita miliki. Maka harus para santri betul-betul tinggal mengisi, meneruskan perjuangan bangsa ini sampai tercapai cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka pondok pesantren adalah tempat persemaian para santri. Pondok pesantren tempat bersemainya para pemimpin-pemimpin yang berangkat dari jiwa santri. Pondok pesantren adalah persemaian kehidupan yang damai, kehidupan yang saling pengertian. Ini dari pondok pesantren. Bangsa ini bisa rukun damai, ini adalah karena berkat pesantren dan berkat adanya para santri. Yang santri pesantrennya memiliki pancajiwa pondok. Dengan Pancasila itulah anak-anak santri digembleng hidup rukun, hidup damai, hidup sentosa bersama-sama. Yang kecil menyayangi, menghormati yang besar, yang besar menyayangi yang kecil. Maka para santri harus betul-betul bisa menyadari bahwa ini hari adalah hari santri. Peringatan ini adalah diperuntukkan untuk para santri betul-betul dengan semboyan kaum sarungan tetapi bisa mengusir penjajah. Sehingga upaya para ulama dulu itu luar biasa untuk membedakan antara santri dan penjajah, antara bangsa ini dengan penjajah. Maka dikatakan bahwa menggunakan pantalon hukumnya haram, menggunakan jas hukumnya haram, memakai dasi hukumnya haram. Ini untuk apa tujuannya? Untuk memisahkan antara bangsa ini, kaum santri dan penjajah. Karena kaum penjajah pakaiannya adalah celana, sepatu, jas dan dasi. Maka sudah bisa terpisah dan bisa mempunyai jiwa kekuatan yang tertanam dalam jiwa santri. Maka ulama dengan hasil daripada sholat tahajudnya, istikharahnya, bagaimana memperjuangkan republik ini, bagaimana memberikan dorongan semangat kepada para santri, maka ada sebuah ungkapan lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah suatu kaum, maka itu termasuk kaum tersebut. Oleh karena itulah dasi diharamkan, jas diharamkan, pantalon diharamkan, dan sepatu juga diharamkan. Kapan? Pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu itu di saat mengusir penjajah Belanda dan Jepang.
di dalam rangka memberikan satu dorongan semangat kepada para santri, itu para ulama yang ahli jihad itu selalu berhubungan langsung kepada Allah melalui sholat istikharah, sholat tahajud, sholat hajat, dan segala macam sholat-sholat yang dilaksanakan oleh beliau-beliau tersebut. Maka tercetuslah berbagai macam makalah, berbagai macam kaul, termasuk hubbul watan minal iman. Ini tertanam dalam jiwa kita. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Maka siapapun yang akan menghancurkan negara kita, kita tidak akan rela dan kita akan di depan. Siapapun yang akan mengobrak-abrik dan mengusir bangsa ini, maka kita kaum santri adalah ada di paling depan. Hubbul watan minal iman. Maka jangan sampai santri tidak mengerti, jangan sampai santri itu kaku di dalam hal perjuangan dan tidak bisa mencerna apa itu ungkapan-ungkapan yang sering kalian ikut-ikutan mengucapkan tetapi tidak mengerti artinya. Maka lagu-lagu yang kalian tadi dengungkan itu juga untuk memberikan semangat dorongan pemahaman kepada para santri. Nanti ada lagu Jalal Waton. Itu dalam rangka memberi semangat pemuda bangsa Indonesia untuk berani gegap gempita mengusir penjajah. Sehingga peringatan di negeri ini tidak hanya dengan 17 Agustus. Kalau peringatan 17 Agustus adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi siapakah yang bisa memperjuangkan itu semua adalah yang di depan adalah kaum santri, kaum sarungan, pakai sarung, maka cancut tali untuk hancurkan penjajah dan usir jauh-jauh. Inilah santri. Maka pahami baik-baik bahwa sekarang kalian isi jiwamu dengan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat. Pondok ini tempat berseminya calon-calon pemimpin yang berangkat dari kaum santri. Sebab pemimpin kalau tidak dari santri itu nanti akan mudah tergoyahkan karena jiwanya belum kokoh, belum tertanam dengan baik. Nah, kalau sudah mendapatkan bimbingan di pesantren, sudah mendapatkan bimbingan selama di pesantren, kelak anak-anak ini nanti akan jadi pemimpin. Ada yang berperan di dewan, ada di eksekutif, ada di berbagai macam tempat perjuangan. Maka tentu jiwa santrinya tidak akan hilang dan jiwa santrinya akan lengket membawa dirinya untuk sebagaimana waktu di pondok melaksanakan segala macam dengan keikhlasan. Karena penanaman panca jiwa pondok, jiwa pertama adalah jiwa apa? Jiwa pondok kali pertama adalah jiwa yang semangat, dan kok gak semangat sih? Jadi penanaman di pondok tentang panca jiwa pondok, jiwa pertama adalah jiwa. Maka ikhlas inilah kekuatan yang tanpa tanding. Dengan ikhlas inilah siapapun tidak akan bisa mengalahkan. Itu jiwa keikhlasan. Maka santri harus betul-betul paham apa arti ikhlas itu sendiri. Tanpa memahami arti ikhlas, hanya diungkapkan keikhlasan, tetapi praktek hariannya tidak ikhlas, maka itu artinya anak belum tahu apa arti keikhlasan. Arti ikhlas itu adalah bekerja tanpa pamrih, betul-betul murni. Kalian datang ke pondok ini dengan niat murni untuk mencari ilmu dan pendidikan, tidak untuk mencari yang lain-lain. Maka dengan niat yang tulus dan ikhlas tersebut, kalian akan berbuat dan melaksanakan tugas dengan sesemangat mungkin. Yang punya kelebihan berikan kepada teman yang lain, teman lain mengambil ilmu dari teman yang punya kelebihan, dan masing-masing kita saling mengisi, saling mengasuh,
maka itulah nanti akan berkembang pesantren ini dengan setiap santri punya keterampilan yang hebat, baik yang putri maupun yang putra. Kalau hari ini kalian nanti akan mengadakan lomba, ada lomba mungkin yang putra membuat apa, yang putri tata boga. Tata boga yang saya dengar itu adalah membuat tata boga yang model sekarang, belum mengingatkan para santri. Mestinya kalau kalian biar tata boga mengingat kegiatan santri dulu yang makannya pakai ketel, segalibet, kemudian keron, kemudian nanti ada serika buah naring ketel, dimakan rame-rame. Itu budaya santri, dan itu yang membuat semangat jiwa santri. Ternyata dari ketel yang nasinya adalah nasi liwet. Anak-anak sekarang, para santri sekarang mungkin nggak kenal itu apa liwet, karena tahunya sudah menjadi nasi dan tinggal makan. Nah kalau punya setahun sekali diadakan lomba liwet, itu alangkah baiknya, sehingga menyadarkan para santri akan dulu kalau kita nenek moyang kita santri dulu itu hidupnya dengan cara ngelipat. Tahu liwet? Tapi belum bisa liwet kan? Nah, belum bisa, sebagian bisa. Maka coba itu mungkin kalau sekarang belum bisa, nanti yang akan datang itu diadakan semacam lomba liwet yang ada keronnya, kemudian nyayur, nanti kita buka naring panci, keruk, kemudian dimakan rame-rame bareng-bareng. Ini adalah budaya santri. Sekarang kalian sudah, saya lihat sudah mencoba, tetapi hanya sekedar makannya makan pakai lampan bareng-bareng. Itu baru sebatas itu. Tapi belum mencoba bagaimana membuat nasi liwet. Baiklah anak-anak sekalian, ini sekedar mengingatkan dalam rangka hari santri ini agar sejarah para santri dimanapun berada ini supaya santri kembali sadar, santri kembali memahami akan jati dirinya adalah pengemban amanah tidak saja dari bangsa ini, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperjuangkan kalimatullah yang mulia, pokok kuli kalimat. Bangsa ini harus bisa memperjuangkan dengan para santri-santrinya, jangan sekedar datang ke pondok itu sekedar hanya rame-rame belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris saja, tetapi bagaimana jiwamu tertanam sebagai santri yang kokoh dan tangguh, tidak mudah terkena oleh erosi arus apapun, tetapi mempunyai jiwa-jiwa yang kuat. Maka pelajaran-pelajaran yang ada di pondok itu semuanya adalah menanamkan jiwa kepada terbentuknya santri yang bisa hidup mandiri dan santri yang punya rasa percaya diri. Dengan kepercayaan terhadap diri sendiri, itulah modal yang kuat untuk kalian maju menghadapi berbagai macam ragam kehidupan. Tanpa ada rasa percaya diri, maka kalian selamanya akan menjadi orang-orang yang selalu menggantungkan dirimu, menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Itu kalau kalian tidak punya rasa percaya diri. Maka di dalam segala kegiatan ini harus tertanam jiwa mandiri, sehingga jangan sampai ada anak yang mudah mengeluh di dalam hidupnya di pesantren. Jangan sampai anak itu selalu orang tuanya suruh datang setiap hari Ahad. Itu nanti kan menghilangkan rasa jiwa mandirinya. Jangan setiap hari Ahad, ya mungkin sebulan sekali lah, atau satu setengah bulan sekali, minimal sebulan sekali. Itu jangan sampai setiap Ahad orang dia suruh datang membawa makanan. Nah ini kamu akan makan di pondok, akan cari ilmu. Itu kan jadi bertanya-tanya dalam diri kalian itu. Maka dengan peringatan ini, agar para santri betul-betul ingat akan dirinya sendiri
dan sadar akan perannya sebagai santri untuk berangkat bersama-sama yang lain, bersama-sama bangsa ini menegakkan keadilan sosial, keadilan hukum, dan kesejahteraan bangsa dan negara ini yang nanti betul-betul akan tercapai baldatun thayyibatun warabun ghafur biidznillah. Maka inilah arti daripada hari santri di antaranya. Maka dengan demikian mudah-mudahan anak-anakku sekalian memahami peran dirinya, dan mari kita teruskan kegiatan-kegiatan di dalam pesantren ini yang semua kegiatan supaya nuansanya adalah mendidik para santri. Baik kegiatan keterampilan apa saja, nuansanya arahnya adalah mendidik para santri yang terampil dan bijaksana, yang punya jiwa kemandirian, dan nantinya anak-anak ini menjadi bibit-bibit yang unggul, yang tahan orang, yang akan ditanam di berbagai lahan di seluruh tanah air ini. Nah, ini namanya persemaian. Maka kita dan kita semua menyemai para benih-benih, bibit-bibit unggul, pemimpin unggul yang tahan orang. Maka jangan sampai ada yang belum paham, dan jangan sampai ada kegiatan yang justru melemahkan itu semua. Tapi para ustadz, para pembina, para pengurus, itu nuansanya setiap menciptakan suatu kegiatan itu harus punya nuansa untuk mendidik diri dan mendidik para santri untuk menuju kepada pemahaman yang baik. Maka kami sebagai pimpinan pondok mengucapkan selamat kepada kalian semuanya akan adanya hari santri yang kita peringati bersama-sama hari ini. Mudah-mudahan semua kita akan bisa mengikuti jejak-jejak para pendahulu kita, bahkan kita meningkatkan kemampuan serta kekuatan jiwa kita untuk terus menggelorakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang majmuk, bangsa yang macam-macam budayanya, macam-macam agamanya, macam-macam segala apa yang ada, tetapi kita adalah bersatu untuk hidup rukun, hidup damai dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang landasan itunya adalah Pancasila. Saya kira ini yang penting kami sampaikan sebagai tambahan ilmu kepada para santri, dan agar selanjutnya kegiatan-kegiatan yang sudah kalian rencanakan silakan diteruskan dengan sebaik-baiknya. Yang saya ingatkan nuansanya adalah mendidik para santri yang tata boga, yang buat keterampilan, yang buat anyaman, yang buat apa saja, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap ada rencana apapun yang kalian rencanakan, setelah direncanakan, setelah dikonsep, tinggal pelaksanaannya, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini semboyan kita. Jangan sampai pelaksanaannya itu tidak sebaik-baiknya, maka nanti tidak akan menciptakan jiwa dalam diri kalian sendiri para santri, jiwa yang hebat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Maka setelah saya akhir dengan salam, lantas kalian bangun semua menyanyikan Yalal Wahon, ya. Demikian amanat yang perlu kami sampaikan kepada anak-anakku sekalian, dan semoga anakku betul-betul tertanam dalam jiwa kalian
jiwa patron santri yang betul-betul mempunyai kekuatan lahir dan batin, yang tidak kalah penting adalah kekuatan Islam dan iman. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.